A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qalaidon wa'bud hatta ta'tiyal yaqin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Allahumma arhamna bil Qur'an, Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudara dan sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan Allah dalam rasa syukur kita, dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan dalam rasa yang ada dalam tubuh kita, bahwa itu ada. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang dihayati seperti itu, kiranya apa yang dijanjikan Allah, walain syakartum la azidannakum, kalau engkau bersyukur pasti ditambah nikmat-nikmatnya. Salam dan salawat kita sampaikan atas junjungan kita, teladan kita, cahaya kita, dan syafaat kita yang selalu kita rindukan walaupun kita tidak pernah bertemu mengenal beliau. Namun di dalam jiwa kita, hati kita sudah tertanam rasa cinta kita. Dari semenjak kita dalam kandungan orang tua, sejak kecil kita dilahirkan, kita ditakdirkan untuk menjadi manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang terhubung kepada Sayyidul Mursalin, junjungan alam baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rasa cinta yang sudah tersambung dari kecil kepada kita semuanya tetap tumbuh, terjaga, dan terpelihara sampai kita bertemu dengan beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Begitu juga dengan para keluarganya, para keturunannya, dan sahabat-sahabatnya yang begitu setia mendampingi beliau, yang penuh duka walaupun ada suka, selama 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah dengan penuh tekanan-tekanan, dengan penuh penderitaan-penderitaan. Saking beratnya penderitaan, sahabat-sahabat yang begitu kuat imannya sampai hampir tidak mampu, tidak sanggup, hingga berkata, mata nasrullah, mana pertolongan Allah. Bukan dia mengingkari kebenaran Rasulullah, tapi saking beratnya sehingga terungkaplah sesuatu di luar batas kemampuannya sebagai insan, sehingga Allah memaafkan akan kelemahan dan kedaipan yang seperti itu, sehingga turunlah jawaban, inna nasrullah qarib, sesungguhnya pertolongan Allah dekat. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pertolongan Allah itu datang di saat kalau memang kita sudah benar-benar diuji akan kebenaran iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih di zaman yang sudah jauh berlalu dengan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, yang zaman yang saat ini kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, yang kita rasakan begitu sangat rumit dan kompleks serta rapuhnya. Bahkan penuh dengan berbagai macam fitnah-fitnah, keburukan-keburukan, hal-hal yang tidak berkesesuaian dengan kebaikan, dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jikalau kita tidak betul-betul sungguh-sungguh dan tidak kuat menjaga, memelihara, dan mempertahankan iman kita, maka akan besarlah kemungkinan iman kita akan pupus, iman kita akan terkikis
dan iman kita akan hilang berganti dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah min. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sengaja beberapa bulan saya memukumkan kegiatan majelis. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Saya memvakumkan majelis yang pertama buat saya pribadi sebagai senior dalam pembinaan majelis ini. Mengintrospeksi diri. Atau mungkin dibalik, diri mengintrospeksi saya. Ini agak sedikit dalam renungan bahasanya nih. Jadi saya mengintrospeksi diri dan diri mengintrospeksi saya. Apa bibit maksudnya nih kalimatnya? Maksud kalimatnya, saya menanyakan di dalam diri saya ini siapa? Apa? Bagaimana? Kok begitu? Iya. Karena apa? Karena setiap manusia, setiap jasad itu pasti punya nafsu, punya diri. Dan setiap nafsu itu pasti punya ruh. Dan di balik itu ruh tersimpan rahasia-rahasia yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjadi nih pertanyaan bolak-balik, saya ke diri, diri ke saya. Begitu. Itu yang pertama. Gitu. Bagaimana kualitas saya dan bagaimana kualitas diri saya. Karena diri dan saya adalah satu-satunya yang tidak bisa dipisahkan. Tapi dia terpisah. Akan terbukti pada saat kullu nafsin za'iqatul maut. Putus. Saya dengan diri. Antum, Anda semuanya terputus dengan diri Anda semuanya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Situlah. Tidak lagi dipanggil dengan wahai Muhammad yani, tidak, tapi wahai nafsun mutmainnah. Kalau si diri yang terhubung dengan si Muhammad yani itu yang mutmain. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, di perenungan buat diri saya pribadi lebih dalam lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih khusyuk lagi. Apakah saya dan diri ini benar-benar sudah menyatu untuk membangun dan membina majelis ini? Atau hanya saya saja yang ingin tapi diri saya tidak? Atau hanya diri saya tapi tendangan saya tidak? Karena kalau keduanya tidak klop, majelis tidak akan menjadi cahaya buat diri saya, apalagi buat umat. Karena banyak majelis-majelis, banyak lembaga-lembaga untuk umat, tapi bukan untuk memberi cahaya kepada umat, tapi untuk menzolimi umat, tapi untuk menindas umat, tapi menipu umat. Bahkan majelisnya, lembaga yang dibangunnya begitu megah, termegah di Asia Tenggara, yang lagi viral saat ini, yang terhormat kasus Tuan Saudara Panji Gumilang dengan istana dinasti Az-Zaitun yang dia bangun atas nama Islam. Tapi saya paham sejarahnya karena saya beraktivitas di dalam dunia Islam ini dari tahun 80 hingga sekarang. Barulah sekarang Allah bongkar segala ketidak berkesesuaian antara fisik dan batin, antara jasad dengan nafsun. Karena yang membuat cerita dunia ini ramai adalah jasad dan nafsun. Kalau ruh itu suci, nur yang berikan cahaya buat nafsun dan jasadun. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Dan saya tidak mau majelis kita cuma menjadi sarang laba-laba. Tahu nggak sarang laba-laba? Sarang yang dibangun untuk menarik mangsa. Lewat masuk, dimakan sama dia, diperas sama dia, diserap sama dia.
Sisanya akan menimbulkan banyak masalah-masalah di kemudian yang akhirnya menimbulkanlah gejolak yang pada hari ini yang sudah bisa ditampung. Nauzubillah summa nauzubillah min. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, maka majelis atau perguruan Nur Muhammad ini jangan sampai seperti itu. Walaupun sedikit, tapi bisa memberikan cahaya bagikan lilin. Nah itu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, jadi kenapa saya ngajak memfokuskan biar saya kembali berintrospeksi. Artinya bahasa halusnya, saya saja berintrospeksi diri, apalagi antum semuanya kebangetan. Saya yang seniornya berintrospeksi diri, antum tidak. Wah, di mana? Di dengkul otaknya. Nah, itu. Paham nggak? Artinya buat kita semuanya berintrospeksi, perlu nggak majelis ini? Bener nggak kita bangun majelis ini? Karena Allah dan untuk semata-mata umat Islam. Atau hanya sekedar kepentingan duniawi. Nauzubillah summa nauzubillah. Karena sebelumnya saya sudah ceritakan latar belakang saya. Jadi saya pengen majelis ini benar-benar kita bisa semaksimal mungkin, semurni mungkin, semata-mata hanya untuk kita di jalan Allah Subhanahu, beribadah kepada Allah Subhanahu, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencari ridho daripada Allah Subhanahu, agar di saat gitu antara kita dan diri terpisah, di mana kita sudah menjadi kembali kepada tanah, kembali kepada air, kembali menjadi sesuatu yang rendah, tapi diri kita menjadi sesuatu yang mulia. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, ini yang perlu kita renungkan, khususnya kepada para aktivis-aktivis di dalam Islam atau majelis. Sebab apa? Sebab semakin hari dunia ini semakin rapuh dan semakin kisruh. Dunia ini semakin penuh dengan berbagai macam polusi dalam keimanan, dalam jiwa, dalam hati. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Satu contoh kasus yang saya ungkapkan dalam video saya, wanita cantik berkerudung. Subhanallah, na'udzubillah. Bayangkan, ternyata penipu besar. Bayangkan coba. Sedangkan di zaman saya orang pakai kerudung itu susahnya bukan main. Kalau bukan seorang santri, seorang guru agama, nggak pantas pakai kerudung. Pasti dinilainya terlalu berlebihan dalam beragama, fanatik lah bahasanya. Tapi sekarang semua orang senang pakai kerudung, tapi kualitasnya. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Jadi ini bahan introspeksi buat kita. Nah, sehingga kita merenung. Ini dalam situasi dunia yang semakin rapuh, semakin kisruh, ya kan? Yang diistilahkan fitnah zaman semakin besar, ya kan? Hingga dunia makin akan hancur. Yang diisyaratkan akan timbullah Dajjal. Itu manusia yang mampu memanfaatkan situasi kerapuhan dan kehancuran dunia. Sebenarnya Dajjal itu nggak hebat, cuma karena manusianya udah pada rapuh, jadi dia hebat, kuat, seperti itu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini buat renungan bersama kita ke depan. Setelah berapa bulan kita vakum, apa hasil renungan kita? Karena walaupun tidak disuruh merenung, pasti merenung. Karena biasanya kita tiap minggu ngaji, kok enggak, bengong di rumah ngapain. Yang istiqomah tetap ngaji, baca, ya kan? Sebagaimana yang diajarin sebelum. Terus apa yang kita ngaji selama 10 tahun lebih, apa hasilnya didapati? Dalam keimanan, dalam kekuatan. Kenapa? Karena ngaji itu nggak hanya untuk menguatkan iman, tapi juga menguatkan bastatom bil ilm wal jism, memperkuat ilmu, power, dan juga fisik. Jadi kalau orang yang ngaji di Nur Muhammad ini sakit, tutup nih majelis. Karena apa? Karena misinya majelis ini yang pertama adalah programnya bikin orang sehat.
Oh, kenapa? Karena Islam itu tujuan yang pertama, bikin sehat. Orang sholat bikin tujuan pertama apa? Biar sehat. Kalau karena Allah mah terakhir, judulnya memang karena Allah, tapi kan pada kualitasnya nggak mungkin. Pasti yang terakhir juga. Bahwa sih omong besar kalau orang tuh yang beribadah itu 100% itu karena Allah. Paling yang karena Allah cuma setengahnya orang. Selebihnya apa? Ya macam-macam deh. Takutlah ya kan. Nggak kebagian rezeki, takutlah nanti macam-macam. Pengen dilihat lah macam-macam. Tapi yang pasti, walaupun dia tidak karena Allah, kalau dia sholat dia pasti bersih badannya, mukanya, tangannya, ya kan, gerak badannya, ya kan. Itu seperti itu. Tapi karena zaman makin kacau, zaman makin rancu, makin kisruh, ya, di kotak-katik lah ya, tafsirnya. Ya, sama Bung Panji ya kan, dengan begini begono ya kan, macam-macam di kotak-katik, jelas ya kan. Itulah otak kerjaannya. Kalau iman sami'na wa atau jelas hadisnya udah jelas kok, terjaga, terriwayat. Itu sampai udah saking ngaconya, udah berat imannya, udah nggak karu-karuan imannya, sampai Al-Quran diragukan, hadis diragu. Kalau udah itu diragukan ya udah nggak ada keimanan lagi. Yang ada nanti orang, akhirnya apa? Dia mengaku nabi terakhir ujung-ujungnya nanti. Suruh beriman kepada dia. Ini sudah merupakan bikin malu umat Islam, dan ini merupakan bagian daripada sebuah penistaan agama. Ujung-ujungnya seperti itu. Nauzubillah semua sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Jadi majelis kita jangan seperti itu. Jadi jangan lihat dulu besarnya, tapi kualitas. Tapi tetap besar juga harus kita perhatikan. Jangan kualitasnya bagus kok segini. Itu juga